Betul tidak tadi pertanyaan saya? Iya, jadi paradigma masyarakat itu dulu dan masih ada juga sampai sekarang yang memberikan stigma dengan teman-teman yang sudah positif HIV itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sisa tulang, tulang yang dibungkus oleh kulit, kemudian apa lagi ya, pokoknya sudah kurus lah. Ya, tapi belum tentu orang kurus. Hampir saya somasi dulu. Jadi itu juga perlu dipahami. Tapi bukan berarti juga orang gemuk itu tidak HIV. Mati. Iya, jadi perlu saya jelaskan bahwa banyak status yang gemuk. Iya, itu makanya tidak menjamin seseorang dari physically itu apakah dia positif apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, ini malam sekali sebenarnya ini. Cuma karena waktunya beliau waktunya Pak Maman, Bro Maman ini memang sangat sulit kita dapat. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat waktu yang tepat di sela-sela kesibukannya. Saya tidak tahu habis ini mungkin dia mau terbang kemana lagi ya. Jadi kita manfaatkan waktunya ini supaya bisa langsung kita berdiskusi, ngobrol santai tentang isu. Dari konten kemarin kita banyak membahas harm reduction, dan dari hasil pengisian angket FGD banyak teman-teman pengguna dan pasangan itu meminta adanya informasi tentang IPS, Bro Maman. Nah, Bro Maman sebagai orang yang expert di bidang isu IPS dan bukan expert, pemerhati lah, pemerhati. Dan selama ini sudah bertahun-tahun, bahkan 1 dekade lebih konsen dengan lembaganya, baik secara individual maupun sebagai organisasi, sangat konsen membantu teman-teman ODA dalam program-programnya dan juga advokasi kebijakan yang humanis terhadap teman-teman ODA. Nah, saya mau diskusi santai dengan Bro Maman terkait supaya kita memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Makassar, terutama pengguna, pada khususnya pengguna sagu yang saat ini masih minim dengan informasi IPS, dan secara umum masyarakat seluruh Kota Makassar gitu, tentang HIPS gitu. Karena bicara IPS tidak lepas dengan isu penggunaan narkotika. Kita mulai dari awal, kawan. Mungkin Bro Maman bisa kenalkan dulu dirinya, siapa, kenapa bisa hadir di sini, dan dari lembaga mana, dan sudah berapa lama terjun di isu sebagai pemerhati IPS. Ya, terima kasih Dev Farid. Ini saya dari muda, Iya. Nah, kalau yang expert juga tidak, tetapi sekian tahun juga mulai mendalami terkait isu HIV. Mungkin perkenalkan saya Rahman Rahim, tapi lebih akrab dipanggil Maman. Maman Cambola. Iya, biasanya Maman Cambola. Ya. Nah, kalau sekarang saya di Yayasan Peduli Global Dukungan Sebaya, fokusnya itu mendampingi teman-teman ODA yang sudah positif HIV, kita dampingi untuk wilayah Sulawesi Selatan, untuk beberapa kabupaten kota dan Sultra dan Sulbar. Wih, luas sekali wilayah intervensinya. Dari kemarin. Oh, kalau si bahasa dinaikkan sedikit terlalu over apa ya? Terlalu merendah gitu. Nah, dari namanya luas. Oh, sempit. Nah, Roman, tolong jelaskan tentang pengertian dari IPS itu sendiri. Ya, saya yakin masyarakat Kota Makassar itu sudah banyak mungkin pernah mendengar terkait dengan HIV, informasi HIV. Nah, mungkin
malam ini kebetulan saya diundang oleh Prof. Arif untuk memaparkan sedikit informasi HIV. Jadi HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi virus ini tugasnya hanya satu, menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Atau lebih mudah dipahami tentaranya di dalam tubuh kita. Karena tentara ini yang mempunyai fungsi untuk menahan serangan-serangan dari luar. Bebas ya? Ya, jadi seperti kuman, bakteri, kemudian parasit. Nah, sementara virus ini menyerang kekebalan tubuh kita, si tentara ini. Nah, kalau tentara kita hanya mulai berkurang, otomatis musuh yang masuk atau contohnya bakteri, parasit itu bisa menimbulkan beberapa infeksi-infeksi yang akan menyerang kita. Seperti itu. Nah, kadang saya dengar itu redaksional, baik di orang menyebutkan ataupun redaksional di undangan ataupun di narasi, selalu dikaitkan pas HIV / AIDS gitu. Apakah HIV itu sama dengan AIDS? Bro Muhammad. Beda. Nah, di mana bedanya? Nah, kalau bedanya satu, katanya sudah beda, Mas Farid. Katanya hurufnya udah beda. Mas, saya orang Jawa, saya orang Jawa. Orang lain. Sulawesi. Nah, HIV dengan AIDS itu beda. Jadi HIV itu perbedaan paling dasar. Apanya? Perbedaan yang paling mendasar. HIV itu tanpa gejala. Jadi orang HIV itu tanpa gejala? Iya, belum tentu AIDS. Oh, berarti orang HIV itu sehat-sehat saja? Sehat. Kalau orang AIDS? Dia sudah dengan gejala. Contohnya beberapa umumnya teman-teman yang sudah masuk ke stadium AIDS. Jadi saya perlu menjelaskan bahwa mungkin dua HIV itu berbeda. HIV itu di mana orang sudah positif tapi tanpa gejala. Nah, kemudian AIDS itu sudah mulai dengan gejala. Nah, gejala yang paling umum didapatkan oleh teman-teman HIV atau ODA itu umumnya adalah TB atau biasa lebih dikenal itu tuberkulosis, TBC. Oh, dulu kita kenal TBC. TBC. Kenapa umum di teman-teman ODA? Karena bakteri TBC ini memang hampir semua masyarakat kita itu sudah terpapar dengan kuman TBC. Celakanya teman-teman yang sudah positif HIV karena si tentaranya sudah tidak ada, sehingga inilah yang membuat banyak teman-teman yang positif HIV yang TB-nya yang muncul duluan. Oh, jadi orang AIDS itu pasti identik dengan infeksi umumnya. Iya. Oportunistik dengan TB. TBC. Wow. Dan memang angka kematian di teman-teman ODA dikarenakan TB itu cukup besar. Dan TB itu mudah-mudah ya? Mudah, sangat mudah. Lewat udara, kemudian kita satu ruangan seperti ini, kemudian ada yang TBC, itu sangat gampang sekali untuk mirip COVID ya? Iya, hampir sama. Nah, secara prinsip ini Pak Bro Muhammad, saya mau tanya, cara penularan HIV seperti apa sih? Penularan HIV itu dengan berbagai cara. Satu, dengan penggunaan jarum yang tidak steril. Dengan jarum tidak steril? Iya. Kayak penggunaan narkoba suntik. Penggunaan cara ganti-ganti. Satu jarum di rame-rame. Iya. Dan dalam keadaan yang positif. Iya, sudah. Itu sangat besar sekali risikonya untuk menularkan. Kemudian dengan perilaku seks yang tidak aman.
seksi dalam gimana itu seksi dalam? Seks yang tidak Dalam di kopi pisang di dalam mobil gitu. Ya, kalau itu kan aman di dalam mobil. Tapi di sini konteksnya adalah bagaimana orang yang bisa tertular lewat hubungan seksual itu karena tidak menggunakan alat pencegahan seperti kondom. Biasa, Mas Farid. Tapi tahu kondom? Tahu. Maksudnya rasanya yang bisa tuh handphone kan? Rasanya Yang pakai mana biasa kan? iya. Apa diri gunanya? Gunanya untuk melindungi. Iya. Rasa pisang, rasa stroberi gitu. Ya. Sisa satu rasa durian yang ini sebenarnya bisa dipengaruhi untuk satu bangsa juga ini kayaknya. Nah, selama berkecimpung di isu HIV/AIDS, penyumbang terbesar teman-teman yang tertular HIV/AIDS itu dari latar belakang risiko perilaku apa? heteroseksual. Saat ini. Iya. Heteroseksual itu maksudnya apa? Heteroseksual itu bisa itu kan terbagi lagi ya dengan pria dengan wanita, kemudian dia juga bisa dengan lelaki, seks lelaki. Kamu menunjuk saya lagi sama Kan lelaki. Oh gitu. Kalau perempuan kan menunjuknya ke sana. Siap. Jadi melalui hubungan seks memang sangat tinggi di 10 tahun belakangan. Dulu memang di tahun 98, 2003 didominasi oleh teman-teman yang penggunaan jarum suntik atau penggunaan narkotika di jenis putau. Tetapi seiring waktu 5 tahun belakangan ini memang angka untuk penularan dari penggunaan jarum suntik itu mulai menurun. Tetapi melalui seksual, apalagi lelaki seks lelaki yang itu sangat meningkat di Kota Makassar. Saya sebut di bahasa programnya LSM ya? Iya, LSM atau MSM bahasa luar, bahasa terenya men, sex men. Tapi orang yang lebih umumnya yang saya kurang memahami juga yang terkait itu, tapi orang biasa yang homoseksual, gay, seperti itu. Kalau laki-laki ke perempuan? Ada kasus, ada juga, tetapi kan persentasenya lebih banyak dari teman-teman yang lelaki seksual. Jadi sekarang jumlah kasus penularan HIV didominasi oleh kelompok teman-teman populasi kunci yang mempunyai orientasi seksual sama jenis. Iya, sesama jenis. Menurut data di lembaganya pengamat di EPKDS, selama melakukan program mendampingi ODA, berapa sudah dicapai atau sepengetahuan Pak Paman ada berapa sih kasus HIV/AIDS di Kota Makassar gitu? Kota Makassar itu di angka saya tidak pastinya, karena harusnya kan dinas sudah mengupdate untuk Desember kemarin 2020. Iya, 2020. Cuman yang saya ingat saya itu sudah di angka 10 ribuan. Wow. Jadi cukup besar memang. Tetapi teman-teman mungkin harus dilihat juga Kota Makassar ini sebagai kota pusat rujukan. Nah, angka yang banyak itu bukan murni pure warga Makassar, karena yang melakukan program HIV di awal itu di Kota Makassar, sehingga banyak rujukan teman-teman yang sudah positif HIV di awal-awal program di 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu itu dirujuk ke Kota Makassar, kemudian diperiksa, ditemukan dan dilaporkan sebagai temuan Kota Makassar. Nah, 4 tahun belakangan ini penulisan temuan kasus itu mulai rapi. Jadi baik daerah, kemudian baik itu mulai dipilah-pilah.
datanya. Jadi kalau memang dari kabupaten kota itu akan menjadi, kalau domisilinya di kabupaten kota itu menjadi temuan kabupaten tersebut. Tapi angka ini kan kumulatif dari pertama program. Bertambah terus bertambah. Gitu. Harusnya pemilihan data ya. Ada yang sudah meninggal harus dikeluarkan. Ya, gitu. seperti itu. Nah, saya sangat bodoh gitu maksud saya. Bodoh dan itu saya. Apa yang melatar belakangi Puramaman itu mau mengurusi orang-orang dengan HIV? Gitu. Ya, kalau ditanya apa latar belakangnya, mungkin lebih apa ya, nilai-nilai kemanusiaan. Ya, bisa dapat Nobel ini saya rasa. Nilai-nilai Nobel kemanusiaan karena banyak orang di sekitar saya yang sahabat, kemudian orang yang terdekat dengan saya itu terpapar dengan HIV. Nah, kemudian di tahun 2005 kebetulan saya backgroundnya juga dari penggunaan nafsa jenis putau. Mana handphone ini? Telepon dulu, plus status kayaknya. Sudah berhenti? Mantan. Ya, jadi pernah menjadi penggunaan putau di tahun 98. Dan ikut rehab. Ikut rehab di 2005. Disitulah saya mendapatkan informasi terkait dengan HIV apa semua. Nah, dari situ, berangkat dari situ mulai sharing dengan teman-teman yang positif HIV, kemudian mulai berinisiatif untuk membuat sebuah lembaga. Namanya? Awalnya itu bentuk forum awalnya, cuman belakangan akhirnya karena butuh legalitas yang untuk apa ya istilahnya, keberadaan kami juga mulai dilirik oleh pemerintah, akhirnya kami mulai melegalkan dengan sebuah nama yayasan. Akhirnya kami bersepakat nama yayasan tersebut Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya. Peduli Kelompok Dukungan Sebaya. Kelompok Dukungan Sebaya. Saya pernah dengar itu Kelompok Dukungan Sebaya. KDS ya. Dengar pernah bekerja di KDS. Pernah membantu lah ya sebagai volunteer di KDS. Nah, Pak Maman, Bro Maman, pertanyaan saya kembali lagi masalah informasi HIV supaya masyarakat lebih aware, lebih paham secara komprehensif tentang HIV. Memang HIV bisa disembuhkan kan? Untuk saat sekarang itu belum ada obat untuk menyembuhkan, tapi ada obat untuk menekan jumlah virus dalam tubuh orang yang dengan HIV. Orang sebutnya itu ARV. Apa kepanjangan? Antiretrovirus. Antiretroviral. VIR. ARV. Antiretroviral virus. Ya. Jadi obat itu fungsinya adalah menekan jumlah virus di dalam tubuh teman-teman yang positif HIV supaya tidak berkembang dan CD4 atau kekebalan tubuh orang tersebut meningkat. Sel darah putih. CD4. CD4 itu saya kurang tahu. Jelas itu adalah untuk membantu imun. Iya, imunnya lah kita, kekebalan tubuhnya kita. Nah, kalau obatnya minum dengan teratur karena memang konsekuensinya untuk saat sekarang itu seumur hidup minumnya. Dan setiap kali di waktu obatnya gratis atau dibayar? Sebenarnya dibayar. Dibayarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang jadi udah diperhatikan sekarang sama pemerintah. Saya kira hampir semua jenis penyakit juga menjadi perhatian. Cuma kebetulan ini HIV memang sangat rentan sekali. Kalau tidak ditangani dengan baik, percepatan penularannya itu bisa cepat.
Jadi harapannya dengan adanya obat itu, dengan kepatuhan minum obat, itu bisa mengurangi penularan virus tersebut. Karena sekarang itu obat itu sudah dua mempunyai fungsinya. Satu untuk treatmentnya sendiri, kemudian yang kedua fungsinya untuk pencegahan. Jadi ketika kepatuhannya bagus, tepat waktu minum obat, kemudian viral load itu kan biasanya 1 tahun dengan konsumsi ARV, viral loadnya itu sudah tidak terjadi. Viral load jumlah virus yang dalam tubuh seorang pada orang dengan HIV. Kalau AIDS bisa disembuhkan tidak? AIDS-nya itu infeksinya maksudnya. Apa sih kebanyakan AIDS? Aduh, banyak sekali Mas Farid. Acquired immunodeficiency syndrome. Dari sekumpulan penyakit diakibatkan oleh virus HIV. Oke, sip. Paham. Nah, Broman, sejauh ini lembaganya Broman itu kerja bermitra dengan siapa saja gitu. Kebetulan untuk selama ini kita menjadi mitra kami itu ada Yayasan Spritia sebagai pelopor kelompok dukungan sebaya di Indonesia. Nah, kebetulan Spritia menjadi PR untuk Global Fund sebagai donor dan untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, kami yang dipercayakan untuk menjalankan program pendukungan teman-teman. Sebelum masuk ke sistem metode kerja teman-teman di PKDS, saya mau tahu ini kan banyak dari masyarakat stereotip terhadap orang dengan HIV. Katanya tinggal kurus, tinggal tulang, tinggal kulit, dengan tulang, dosa tinggal tunggu dijemput. Mau kita tinggal tulang dan tentu ceritanya pernah saya dengar dari teman almarhum gitu. Dan itu katanya dianggap penyakit kutukan. Iya. Itu stereotipnya bahwa itu adalah penyakit moral gitu. Benar itu? Saya seruput dulu. Silakan seruput. Tapi seruput kopi tanpa itu pasti monoton, tidak enak. Coba. Kayak gini. Bagaimana? Betul tidak tadi pertanyaan saya? Iya. Jadi paradigma masyarakat itu dulu dan masih ada juga sampai sekarang yang memberikan stigma dengan teman-teman yang sudah positif HIV itu sudah tidak bisa ngapain, sisa tulang, tulang yang dibungkus oleh kulit, kemudian apa lagi ya? Pokoknya sudah kurus lah. Ya, tapi belum tentu orang kurus. Hampir saya somasi dulu. Jadi itu juga perlu dipahami. Tapi bukan berarti juga orang gemuk itu tidak HIV. Mati. Iya, jadi perlu saya jelaskan bahwa banyak status gemuk. Iya, itu makanya tidak menjamin seseorang dari physically itu apakah dia positif apa tidak. Cara mengetahui status orang HIV itu dengan cara apa? Ya harus tes lah. Tes apa? Tes HIV. Di mana itu tempatnya? Hampir semua kalau tes HIV-nya itu semua di Puskesmas Kota Makassar. Itu sudah bisa melayani untuk tes HIV. Iya. Tetapi untuk pengobatan masuk ke pengobatannya hanya di 12 layanan di Kota Makassar. Ada Puskesmas Jumbanan Baru, Puskesmas Kasih, kemudian Jomaya, Puskesmas Andalas, Jomaya,
dan beberapa rumah sakit, rumah sakit Labuan Baji, rumah sakit provinsi atau kita sebutnya dulu rumah sakit tadi. Di situlah pengobatan teman-teman bisa dilakukan. Nah, berarti kalau bicara begitu, kita bilang tadi HIV itu orang yang bisa sehat saja, itu cara penularannya juga kita bilang tidak mudah, gitu kan? Harus melalui kalau ada suntik, ada steril, ada hubungan seks aman. Berarti menurut saya orang HIV tidak perlu dijauhi, berarti. Iya, karena dari prinsip penularannya memang lebih mudah menular TB, TBC lebih mudah daripada HIV. Lebih COVID juga. Iya. Tapi kenapa sekarang stigma dan diskriminasi masih sering terjadi sama orang? Iya. Sama HIV gitu. Sampai sekarang masih ada. terjadi karena saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi memang perlu penanganan yang intens terkait dengan sosialisasi terkait dengan informasi HIV. Dulu saya masih ingat di beberapa iklan atau yang di pinggir jalan itu. Iya. Kayak baliho lah. Iya. Itu selalu gambar tengkorak. Menyerang orang. Itu kan sudah mati. Iya. Seperti itu. Nah, akhirnya paradigma masyarakat bahwa orang dengan HIV itu orang kurus. Orang tidak bisa ngapa-ngapain. Pada itu orang ketakutan, menjauhi. Kemudian virusnya gampang menular. Itu sangat sulit. Yang penting bisa perilakunya dijaga dengan baik. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya di orang-orang HIV itu, di siswa IPS itu, di ODE itu, sebenarnya bukan HIV-nya atau AIDS yang membunuh pasien, tetapi stigma dan diskriminasi lebih kejam daripada virus itu sendiri. Salah satu faktor teman-teman yang positif HIV yang membuat mentalnya turun itu yang tadi stigma. Dia putus semangat. Apalagi kalau stigma diskriminasi itu terjadi dalam keluarganya. Itu yang dicoba dari keluarga, dibuang segala macam. Dan itu kasus-kasus seperti itu masih terjadi juga. Kita nggak bisa pungkiri bahwa seperti itu masih terjadi. Tetapi kalau kita membandingkan dengan 10-15 tahun yang lalu, sekarang mulai lebih baik lah dibanding 15 tahun. Yang pertama kali. Iya. Oke. Terima kasih Pak Maman dalam 30 menit ini informasinya sangat berharga sekali untuk teman-teman. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang lebih kritis lagi. Dengan podcast itu perlu memang analisis kritis setiap topiknya gitu. Tapi kita perlu didalah sedikit dulu, ambil napas untuk memanaskan suasana. Gitu, ya. Kopinya juga dipanaskan. Oh gitu? Iya. Siap kalau gitu. Saya kopi Mirna boleh mau? Gitu. Kopi Mirna. Bukan tetangga. Kopi Vietnam. Oke. Kita break dulu ya. Nanti setelah kita lanjutkan. Kita istirahat dulu. Oke. Bro Maman, Yuk. mau tahu saya metode kerja di lembaga Anda, sistemnya seperti apa? Ya, membantu ODA. Ya, jadi sistemnya adalah kebetulan yang menjadi staf kami di lapangan itu adalah mayoritas orang dengan positif HIV. Dari teman-teman ODA sendiri. Jadi, tapi tidak semua. Tapi mayoritas. Itu gunanya untuk memberikan lebih gampang building trust terhadap terapi supaya bisa membantu meningkatkan. Iya, jadi konsepnya bagaimana dari teman-teman ODA sendiri memberikan dukungan, memberikan konseling penerimaan status bahwa Anda tidak sendiri. Saya juga dengan Anda itu sama.
saya bisa sehat, saya bisa melakukan pengobatan dan bisa beraktivitas. Tujuannya seperti itu ya, dan sistem ini sudah terbangun dari sekian tahun terkait dengan pendampingan Honda. Bukan berarti yang bukan Honda itu tidak efektif ya, karena kembali lagi bahwa biasanya kita itu ketika memberikan dukungan, teman-teman yang baru tahu status HIV positif itu kan kayak mau kiamat, Mas Ari. Kiamat kecil lah. Iya. Besok saya akan menikah. Saya tidak bisa menikah. Yang tadinya kuliah saya tidak akan sarjana. Kemudian tidak bisa bekerja lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul di teman-teman. Akhirnya konsep ini muncul, bagaimana teman-teman muda itu sendiri mendukung teman-teman yang positif HIV yang baru mengetahui. Memang itu diharuskan bahwa sebaiknya staf yang membantu teman-teman muda sebaiknya itu yang bersentuhan langsung adalah tidak diharuskan, tetapi itu menjadi pendekatan yang cukup efektif untuk saat sekarang, karena terkadang orang pada saat orang bilang tidak, kok enggak apa-apa Ji, ada obat apa segala, tetapi secara psikologis itu biasa muncul, kok enggak rasa apa saya rasa. Tunggu dulu, orang saya pernah dengar katanya akses menikah gitu. Tentang bayi itu ada pas narkotika. Orang nggak perlu merasakan tai bahwa itu tai tidak enak untuk mengetahui tai. Betul. Atau orang tidak perlu merasakan narkotika, narkoba cuma narkoba untuk mengetahui narkoba. Iya. Gitu. Tetapi secara psikologisnya, Mas Farid, itu berbeda. Mas. Saya Dep Farid. Asal tuh, ada Farid. Jangan ada. Ketuaan. Nah, akhirnya dengan pendekatan itu saya rasa berbagai metode untuk teman-teman, bukan hanya HIV saja, di isu yang cancer, kemudian disabilitas itu biasanya sesama saling memberikan dukungan dan metode ini pendekatannya lebih gampang, lebih mudah, dan keterbukaannya juga akhirnya lebih ternyata saya bercerita pengalaman si saling menguatkan. Nah itu untuk sekarang masih dipikir itu masih efektif untuk dijalankan di negara kita. Saya rasa bukan hanya di negara kita, di beberapa negara juga memakai konsep yang termasuk negaranya Muhammad Zimbabwe. Wih, saya Cina. Cina jadi foto. Saya putih kalau lampunya begini. Gitu. Nah, Muhammad, saya mau tahu, pernah tidak dapat kasus ditemukan atau stafnya temukan pengguna sabu, pengguna narkotika khususnya pengguna sabu yang tidak menyuntik, misalkan kita butuhkan jarum suntik, tetapi dia tertular HIV. Iya. Kasus itu ada sebenarnya, tapi untuk mengetahui bahwa sebenarnya bukan karena sabunya, tapi karena perilakunya. Seperti begini, Mas Farid. Iya, saya lebih akrab kalau gitu. Iya, jadi buat senyaman saya. Oke, Hostnya agak ini juga ya. Mau dipanggil Mas Farid. Nggak boleh Daeng Farid gimana? Daeng Farid boleh juga. Oh iya. Oke, siap. Silakan. Nah, ketika orang kasus positif HIV kita gali perilakunya, ternyata dari hasil konseling ternyata memang dia sangat intens untuk penggunaan sabunya. Nah, ketika mulai digali di konseling, nah ternyata memang penggunaan sabu ini menjadi pemicu terjadinya hubungan seksual
itu. Karena asumsinya orang-orang itu bahwa asumsi ya bahwa dengan penggunaan sabu, libido, kemudian gairah seks meningkat seperti itu. Nah, habis nyabu, libidonya akan naik. Nah, pada saat itulah ketika di bawah pengaruh saat ini, biasanya itu sudah tidak terkontrol dengan penggunaan kondom itu. Nah, disitulah penularannya. Apalagi ganti pasangan. Ya, ganti pasangan. Dan biasanya kalau dari hasil pengalaman teman-teman melakukan konseling, itu pengguna sabu itu mempunyai partner seks itu bukan hanya satu orang. Masa? Iya, dan ada yang 3. Jadi karena memang dampak dari penggunaan itu memang pengen banget jadi pengguna sabu kan, jadi bisa dapat pasangan 3 gitu. 2 makanya jangan. Ya, ini penggunaan apapun terkait narkotika itu kita sepakat bahwa itu salah. Ya, tergantung. Itu semua adalah haknya orang. Mungkin ada alasan tertentu, tapi saya selalu mengingatkan bahwa dalam menggunakan narkotika semua ada konsekuensi. Ya, secara hukum, kesehatan, dan yang lain. Makanya kembali ke pilihan berdasarnya. Semua orang punya pilihan itu masing-masing. Pribadi. Jadi seperti itu. Jadi berbeda sama dengan penggunaan putau juga. Bukan putaunya, tapi cara penggunaannya. Karena dia menggunakan media jarum yang tidak steril. Akhirnya bisa terjadi penularan. Kalau sabu ini relatif memang kalau dari hasil penggalian konseling itu habis menggunakan sabu, libidonya naik, ingin seks, dan akhirnya terjadi penularan di situ. Jadi tetap sebenarnya karena hubungan seksualitas itu. Tetapi pemicunya itu karena penggunaan narkobanya saat itu karena libidonya yang ada pertanyaan menarik dari saya nih, Bro. Misalkan seorang positif HIV, taruhlah seorang laki-laki positif HIV, itu kemungkinan akan menularkan ke istrinya. Sudah pasti istrinya masih positif juga HIV atau pasangan seksnya. Iya. Kira-kira menurut Pak Maman selama ini berkecimpung di isu HIV/AIDS, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. maybe yes, maybe no. Ya, jadi kita harus melihat dari di awal mengetahui status si yang HIV itu. Contoh, kalau seumpamanya ada seseorang yang sudah positif HIV, namun dia tidak mengetahui dia positif HIV, kemudian dia menikah dan rutin melakukan hubungan seksualitas, itu sangat berisiko sekali untuk terjadi penularan. Karena si yang positif ini tidak mengetahui kondisinya, tidak melakukan pengobatan, akhirnya terjadi penularan. Satu. Kedua, itu bisa terjadi apabila si odanya sudah mengetahui status, kemudian melakukan perencanaan untuk menikah. Nah, itu bisa dicegah karena satu yang tadi saya berikan informasi bahwa obat ARV ini mempunyai 2 fungsi, yaitu pencegahan. Jadi memang sekarang banyak teman-teman yang positif HIV yang akhirnya bisa menikah dengan yang pasangannya negatif, dan sampai sekarang hasilnya negatif karena pasangannya kalau pasangannya otomatis kalau dia mempunyai anak itu tidak tertular. Satu lagi, kalau misalkan seorang ibu perempuan yang sudah positif HIV, sudah pasti anaknya positif HIV juga? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena ada sekarang program yang dijalankan pemerintah, itu program pencegahan PPIA,
program pencegahan PPIA. ya ibu ke anak. Pencegahan penularan ibu kan. Ya, penularan dulu kita ibu. kenal kalau tidak salah PMCD. Nah, Itu ada. Prevention Malnutrition. Iya, saya kalau bahasa Inggrisnya agak ini Oh, gitu. Bahasa Inggris saja ya. Iya, seperti itu. Bahasa yang kota? Masih. Iya. Murah ya. Nah, seperti itu. Nah, program itu cukup berhasil untuk dijalankan. Bagaimana teman-teman yang positif HIV, ibu yang hamil dan diketahui dia positif HIV itu bisa melakukan program itu. Cara meminimalisir supaya seorang ibu HIV positif supaya tidak ketika dia hamil supaya anak tidak tertular, caranya bagaimana supaya sampai dia melahirkan anak? Ya, sekarang itu makin apa ya? Pengobatannya makin update. Soalnya saya perempuan, saya hamil, saya positif HIV, saya mengandung hamil. Bagaimana supaya anak saya tidak tertular? Gitu. Ya, jadi kondisi si ibunya sudah tahu ya, sudah tahu bahwa dia positif. Harus segera melakukan pengobatan ARV. Ya. Kedua terus pengobatan ARV bukan hanya, tapi yang harus dipastikan dia harus patuh minum obatnya. Oh, ARV-nya. Ya, ARV-nya itu patuh. Nah, ketika dia sudah patuh, itu akan ada intervensi yang dilakukan oleh teman-teman dari layanan, pemeriksaan viralognya, kemudian atau CD4-nya. Nah, kalau memenuhi kriteria standar yang maksudnya ya bahwa dia bisa melakukan dia terdeteksi itu bisa secara normal. Tapi lebih aman. Dulunya itu semua pokoknya sesar. Dulunya. Tapi sekarang ketika ibu hamil tersebut virus tidak terdeteksi itu bisa. Terus si anak bayi itu disusui atau bagaimana? Kan kita tahu kalau anak bayi beda kalau anak bayi nyusu dengan bapaknya bro. Bapaknya kan kalau nyusu ya bagus ada nyusunya. Kalau anaknya nyusu kan bisa ikut darah-darahnya ibunya toh. Kalau bapaknya kan lain, karena neneknya lembut gitu. Nah kalau misalkan apalagi kena kumis. Karena apa yang beli kumisnya gitu. Saya potong kumis balik. Makanya kalau dia sudah melahirkan anak, kemudian anaknya itu harus dinyusui atau bagaimana? Ya, jadi prinsipnya atau dia harus minum obat gitu? Ya, yang harus mungkin kita lupa tadi bahwa virus HIV itu dia ada di 3 cairan manusia. Satu, air mani. Iya, air mani bukan sperma. Bukan spermanya. Di air mani itu ada apa ya namanya? Cairan semen. Bukan semen itu ya. Semen tonas. Ya, jadi ada memang di situ dia hidupnya. Tapi di sperma tidak hidup. Sperma enggak. Jadi pada saat pembuahan itu sebenarnya si janinnya ini aman. Apalagi berjuta-juta itu hanya satu yang tembus. Kuat dia. Bagus dorongannya. Ya, kencang. Kedua itu di darah. Oke. Nah, yang ketiga itu air susu ibu yang tadi Defarid. Cuman sekarang memang ada beberapa kriteria disarankan memang untuk susu formula. Dan menyusui. Iya, tetapi di situasi tertentu ketika dilakukan asesmen si pasiennya, ketika dari sisi finansial tidak bisa memenuhi kebutuhan susu formula tersebut, itu bisa ASI karena di satu sisi ketika dipaksakan dengan formula, di sisi lain finansialnya tidak mendukung, itu juga membuat masalah baru. Jadi metodenya akan baik. Kasus. Jadi kesimpulannya adalah seorang yang ada positif punya pasangan tidak positif selama dia melakukan hubungan yang aman dan dia mengetahui itu tidak sadar untuk dia melakukan ke pasangannya, belum tentu pasangannya positif. Begitupun seorang yang positif ibu hamil belum tentu juga anaknya positif. Nah, terakhir pertanyaan saya, Paman, jika misalkan andai kata seumpama
seandainya Iya, banyak sekali kata-katanya nih. pasangannya positif laki-laki, perempuannya juga positif, apakah mereka bebas saja melakukan hubungan seks tanpa kondom atau layaknya suami istri biasa? Iya. Kalau sekarang ada, memang banyak teman-teman yang positif sekarang karena menjalankan prinsip bahwa HIV stop desire with me. Jadi banyak teman-teman yang akhirnya menikah dengan sesama yang positif HIV. Nah, tetapi harus dipahami bahwa virus ini istilahnya bermutasi. Belum tentu virus yang ada di satu orang ini sama dengan walaupun dia suami istri gitu. Iya. Nah, yang ditakutkan adalah ketika si suaminya mendapatkan virus yang sudah resisten. Resisten ini dua sudah naik tingkatannya. Resisten ini adalah di mana kondisi obat tersebut sudah tidak aktif lagi, tidak bisa bekerja lagi dengan baik, mengurung. Nah, akhirnya harus masuk pengobatan yang ke lini 2. Nah, ketika kasus itu terjadi, virus yang didapatkan sang suami ini adalah virus yang resisten, kemudian melakukan hubungan seksual kepada istrinya tidak menggunakan pengaman kondom, itu ditakutkan virus yang resisten ini bisa menularkan ke istrinya. Akhirnya pada saat pengobatan, obat yang tadinya di awal itu bisa dilakukan itu tidak efektif lagi. Akhirnya pendekatan yang kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada teman-teman. Penggunaan kondom itu tetap dilakukan karena ditakutkan adalah terjadinya penularan virus yang resisten. Terima kasih, Bro Maman. Informasinya sangat menarik dan sebenarnya kita butuh banyak lagi diskusi lebih panjang. Cuman takutnya nanti kalau terlalu panjang, nanti durasinya panjang, kemudian teman-teman agak boring, takut kuotanya habis nonton. Padahal ini informasi sangat berharga. Kedua, jam berapa Ibu Negara sudah malam hari. Sama juga. Jangan sampai kita tidur di luar. Betul. Gitu. Nah, terima kasih Bro Maman atas hadirannya malam ini. Informasi sangat berharga. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan informasi ini dan mengambil banyak sisi positif dari edukasi yang diberikan oleh Bro Maman hasil diskusi ini. Yang saya tekankan adalah yang saya simpulkan bahwa HIV beda dengan AIDS. Kedua, jangan jauhi orang dengan HIV karena penularannya itu sulit. Mudah TB ataupun COVID. Dengan kontak sosial, dengan bersalaman, tidak menularkan, dengan menggunakan media yang sama, cangkir ini. Apa ini? Kasar dulu. Nah, itu tidak terjadi penularan. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa tidak perlu ada ketakutan yang cukup besar terkait dengan penularan selama tidak melakukan hal yang berisiko. Contoh yang tadi yang disebutkan, hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Itu perlu yang nato juga, Devarit itu juga sedikit punya risiko. Sedikit berisiko untuk terjadi penularan karena kalau dia tato kemudian orang yang sebelumnya yang ditato itu masih menggunakan jarum yang sama kepada orang yang lainnya, makanya itu bisa terjadi penularan. Paham. Intinya tadi sudah banyak kesimpulan yang kita bisa dapatkan, dan terakhir adalah walaupun sesama orang HIV positif, sebaiknya juga menjaga hubungan berlaku seksualnya dengan aman supaya tidak adanya terjadi mutasi virus di antara mereka. Terima kasih, Bro Maman. Terima kasih atas undangannya. Nanti kita mungkin ketemu lain kesempatan, insyaallah. Tetap jaga kesehatan karena pandemi masih berlangsung. Kita tak tahu kapan berakhir. Tetap selalu jaga kesehatan supaya kita terhindar dari COVID. Terutama 3M ya. Menggunakan masker, terus jaga jarak, cuci tangan, terus apa lagi yang satu?
Saya lupa. Ya, Karena menjaga jarak. menjaga jarak. Iya. Physical distancing. Aduh, ini udah terlalu malam. Iya, waktunya memang. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Balta Podcast ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang tentunya diskusinya obrolannya lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.